Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 41 Angkatan Jambu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 41 Angkatan Jambu dan SD Negeri 1 Ciranjur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkat, hidayah, inayah, dan nikmat yang Dia datangkan. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 9 SMP Negeri 41 Angkatan Jambu tanpa ada halangan suatu apa. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini berkumpul di ruang kelas 9 pada acara implementasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh saya, Rosita Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Purbalingga dari SMP Negeri 41 Angkatan Jambu. Tugas implementasi pemahaman ini merupakan tugas aksi nyata modul 1.4 modul budaya positif, di mana setiap calon guru penggerak harus melakukan diseminasi atau menyampaikan pemahaman yang sudah didapat oleh calon guru penggerak tersebut kepada Bapak Ibu guru di lingkungan sekolahnya maupun di komunitasnya maupun Bapak Ibu guru yang lain. Intinya pemahaman, penyebaran pemahaman seperti itu. Materi yang ada di budaya positif, konsep ini budaya positif, yang pertama itu nanti ada tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Memasuki materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru di sini itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi berarti itu kalau dari bahasa Inggris different, Bapak Ibu, different itu berbeda gitu. Jadi pembelajaran yang berbeda-beda sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misal setiap anak itu cara belajarnya atau kebutuhannya itu berbeda-beda. Ada yang suka belajar dengan melihat, ada yang suka belajar dengan praktek, ada yang suka belajar dengan mendengarkan, dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini kita memfasilitasi setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan yang mereka butuhkan. Seperti itu. Terwujudnya apa tujuannya? Tujuan yang terakhir itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila saya yakin sudah tidak asing bagi Bapak Ibu. Kalau yang di SMP sudah ada P5, di SD pun juga sudah ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 Bapak
Itu kalau di tingkat sekolah dasar atau di SMP itu sudah dalam bentuk nyanyian menghafalkannya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar Inggris. Itu profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini ada, itu yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini itu ilusinya atau miskonsepsinya itu bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya. Terus miskonsepsi yang selanjutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi yang selama ini terjadi tentang teori kontrol. Bahwa orang dewasa itu mentang-mentang sudah dewasa maka ia berhak memaksa. Bahwa guru itu bisa mengontrol murid itu hanya miskonsepsi yang terjadi selama ini. Terus yang selanjutnya mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini dalam buku Principles Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi sudah cukup jelas di situ Bapak Ibu. Kalau kita hanya ingin buat kemajuannya perlahan, sedikit-sedikit, maka kita itu harus mengubah sikap dan perilaku kita. Tapi kalau kita ingin mengubah sesuatu yang besar, maka yang perlu diubah adalah kerangka acuannya kita. Bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia. Terus yang intinya itu dimulai dari cara berpikir kita, bukan dari sikap dan perilaku kita. Seperti itu. Mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol mengubah dari stimulus respon yang stimulus respon realitas kita atau realitas kebutuhan kita sama, kita ubah ke teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan, termasuk kepada siswa-siswi kita atau anak-anak kita, seperti itu. Terus semua orang melihat hal yang sama. Juga ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak hanya berpikirannya A, kita mencoba mempengaruhi orang lain agar berpikiran sama dengan kita. Itu tidak seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah sikap kita berpikir bahwa orang lain pun punya pandangan yang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama ini mungkin kita masih melihat anak-anak atau siswa-siswa kita yang mempunyai perilaku buruk, kita menganggapnya sebagai suatu kesalahan. Maka sudah seharusnya kita merubah ke teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mereka pun punya tujuan kenapa mereka berperilaku seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya jadi ingat pada materi ini teori kontrol itu diibaratkan jika Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga, misal sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman Bapak Ibu semua. Apabila ada orang lain yang ingin memintanya atau ingin melihatnya, apakah Bapak Ibu akan memperlihatkan atau akan memberikan sesuatu yang sangat berharga yang ada di tangan Bapak Ibu semua? Apakah akan dikasihkan atau akan
Iya. Nah, terus apabila yang minta itu maksa, ancam dan lain sebagainya, apakah juga akan tetap dikasihkan? Misalnya itu adalah sesuatu yang sangat berharga, misal itu tentang kehidupan Anda, kehidupan anak-anak panjenengan dan lain sebagainya. Pastikan Anda akan berusaha sekuat mungkin mempertahankan apa yang sudah ada di genggaman Anda. Nah ini, orang lain bisa mengontrol saya itu salah. Terus saya bisa mengontrol orang lain itu pun juga tidak demikian. Jadi yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengontrol manusia lainnya. Termasuk seorang siswa dikontrol oleh gurunya. Itu kalau siswanya tidak ingin dikontrol, maka dia pun juga tidak bisa dikontrol. Seperti itu. Termasuk seorang istri yang bisa dikontrol oleh suaminya, itu bukan serta-merta karena dia itu takut kepada suaminya, takut terus ancaman dan lain sebagainya, itu bukan seperti itu. Tapi karena ada keyakinan dalam diri seorang istri untuk meyakini atau menaati suaminya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol manusia lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalkan bujukan dibujuk pelan-pelan tidak ada, biasanya kita melakukan pemaksaan. Terus kalau dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalkan sudah dibujuk tidak mau, jangan dipaksa, tapi kita lakukan kolaborasi sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah. Jadi kalau nggak menang ya kalah, biasanya selama ini kan kita seperti itu. Kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada satu pihak yang dirugikan, jadi semuanya merasa menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti ini berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti itu ya. Kalau di sekolah misalkan ada anak yang melakukan pelanggaran, ada anak yang tidak taat pada peraturan dan lain sebagainya, maka kita menganggap siswa itu sudah melanggar disiplin. Jadi disiplin itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Seperti itu. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti yang berasal dari diri, berasal dari keyakinan mereka sendiri. Sedangkan ekstrinsik itu adalah dari lingkungan sekitar. Nanti akan ada slide yang menjelaskan tentang intrinsik dan ekstrinsik. Jadi seperti ini, kita itu bukan melakukan disiplin untuk menakut-nakuti anak atau anak itu harus jalan lurus sesuai dengan alurnya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan disiplin tapi atas keyakinan mereka sendiri. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu anak itu yakin sendiri, nggak perlu dipaksa, nggak perlu diancam, nggak perlu disokok atau nggak perlu ada iming-iming reward. Itu mereka itu dengan senang hati atas dasar dari kemauan diri sendiri, mereka mau melakukan disiplin positif tersebut. Seperti itu. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama
lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang tidak memandang agama, tidak memandang bahasa, tidak memandang suku bangsa dan lain sebagainya. Jadi itu adalah nilai-nilai yang diamini, yang ingin diamini atau yang ingin diterapkan untuk tujuan bersama dan sudah disepakati bersama. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, ini contoh kalau di sekolah itu ada profil pelajar Pancasila, terus meliputi yang beriman, bertakwa sampai bernalar kritis. Terus ada lagi contoh tentang keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu ada nilai-nilai dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri dan sebagainya. Jadi setiap institusi atau setiap organisasi itu biasanya punya nilai-nilai kebajikan sendiri. Selanjutnya kita materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini kebutuhan dasar manusia, segala yang kita lakukan atau kita inginkan sehingga menimbulkan tindakan agar terpenuhi. Ini nama pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Kayak contoh kalau misalkan lapar, itu kan bagaimana cara kita untuk bisa bertahan hidup, maka kita harus makan. Kalau merasa tidak aman, maka kita mencari perlindungan. Kalau merasa sedang sakit berarti kita berobat dan lain sebagainya. Itu kebutuhan tentang bertahan hidup, meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan, dan yang lain yang menyangkut tentang bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga itu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Yang selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Tentang kebebasan. Terus kebutuhan dasar tentang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu berarti tentang kesenangan. Jadi kalau misalkan ada siswa kita yang manut banget seperti itu, misalkan melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, coba kita lihat dulu kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar mana yang tidak dipenuhi. Karena siswa tersebut itu akan berbuat sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Misal ada yang minta uang ke temannya, kita lihat dulu kebutuhan dasarnya apa yang tidak dipenuhi. Bisa jadi karena kurang rasanya kasih sayang dari orang tua, tidak dikasih sambut dan lain sebagainya. Bisa jadi karena dia itu ingin berpuasa, kebutuhan penguasaannya itu belum terpenuhi, ingin berpuasa, ingin dianggap oleh teman-temannya, dianggap wah dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi terdiri dari motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Jadi dalam diri kita itu muncul dorongan untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi ini dibedakan menjadi 2.
misal ada seorang siswa, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini ya, contoh motivasi itu ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi mungkin kebanyakan siswa-siswa kita itu masih di menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi karena takut dihukum dan lain sebagainya, maka murid itu melakukan disiplin diri. Ini masih termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Terus karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi karena misal nanti yang disiplin akan mendapat hadiah dan lain sebagainya, mendapat reward dan lain sebagainya, maka ini pun juga masih termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, kalau yang intrinsik itu yang seperti apa? Yang intrinsik itu berarti yang menghargai diri kebajikan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Itu intrinsik. Jadi benar-benar berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari karena ada hukuman atau karena ada imbalan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini berarti konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang pertama, dengan pemberian hukuman ataupun penghargaan ini bisa menimbulkan identitas gagal. Dengan hukuman itu diberikan tidak terencana atau tiba-tiba secara spontan. Misal ada siswa yang terlambat langsung disuruh push up, misal itu berarti secara tiba-tiba atau tidak terencana. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi itu hukuman sepihak langsung dari guru, langsung jelas dikasihkan ke murid seperti ini, harus seperti ini. Itu identitas gagal. Terus bersifat satu arah karena hanya dari guru. Terus hukuman berupa fisik atau psikis. Ini biasanya kalau hukuman itu kan dalam bentuk fisik kan, atau dalam bentuk psikis. Terus identitas gagal yang selanjutnya itu dengan pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini pun juga bisa menimbulkan identitas gagal. Karena kenapa? Yang pertama kurang efektif. Terus yang kedua merusak hubungan, akan menimbulkan sifat iri. Terus yang selanjutnya mematikan kreativitas. Jadi kalau misalkan yang ini sudah dikasih penghargaan, maka yang lain itu biasanya sudah minder. Palingan nanti itu yang akan diberi penghargaan, menyebabkan iri bagi teman yang lainnya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum Merdeka sekarang sudah tidak ada ranking. Karena kalau pemberian ranking itu kan termasuk ke penghargaan, itu pun juga bisa menciptakan identitas gagal. Terus merampas hak menghargai dirinya. Jadi merampas hak. Jadi anak yang sudah diberikan penghargaan ya biasanya ya sudah cukup puas dengan itu, terus sehingga menyebabkan kurang berkembang atau sudah karena sudah mendapat apa yang dia inginkan, biasanya juga kurang mengeksplor dan lain sebagainya. Ini identitas gagal. Lalu seperti apa konsep disiplin dengan identitas sukses? Yang pertama itu dengan konsekuensi dan yang kedua dengan restitusi. Dengan konsekuensi itu direncana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kita menggunakannya itu, kata-katanya itu ganti dengan konsekuensi. Penguatan jangka pendek, stimulus respon, perlu monitoring berkelanjutan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini dalam pembuatan konsekuensi itu pun perlu monitoring berkelanjutan, karena biasanya kalau konsekuensi itu saat hal itu terjadi maka tahu konsekuensinya seperti apa, tapi setelah itu biasanya lupa, makanya perlu monitoring berkelanjutan. Murid pun tetap dibuat tidak nyaman, sedikit merasa tidak nyaman. Terus restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan yang terakhir fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini restitusi itu materi yang baru saya dengar dan baru saya pelajari di CGP ini. Jadi benar-benar ini hal yang baru bagi saya dan mungkin juga hal yang baru bagi Bapak Ibu guru, karena mungkin baru mendengar juga. Sudah lama mendengar, sudah mengaplikasikan
kan? Nih ya, jadi dalam restitusi itu memperbaiki kesalahan. Jadi menciptakan kondisi yang diciptakan itu kondisinya. Anak itu tahu sendiri untuk memperbaiki kesalahan, terus mencari solusi sendiri sehingga bisa fokus pada permasalahan jangka panjang. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara penerapan disiplin pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak dijauhkan dari kelompoknya, mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi misalkan melakukan kesalahan itu bukan harus hanya bertanggung jawab ditebus hanya seperti itu, tapi siswa juga belajar dari kesalahan yang sudah mereka buat. Terus selanjutnya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ciri-ciri restitusi. Jadi fokus pada solusi, terus bukan hanya fokus pada kesalahan, tidak hanya melihat salahnya siswa itu seperti apa, tapi kita juga harus menuntut siswa tersebut untuk melihat ke dalam diri mereka. Contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, misal siswa tidak mengerjakan PR. Kalau siswa tidak mengerjakan PR, biasanya guru memberikan hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Takut ya, kalau yang takut muridnya, kalau murid kita ya ada yang takut, ada yang belum. Terus guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Ini misal, ini contoh hukuman. Kalau misalkan Bapak Ibu masih melakukan hal-hal yang seperti ini, berarti itu menghukum, memberikan hukuman. Menyuruh hormat bendera, menyuruh lari keliling lapangan, menyuruh membersihkan kamar mandi dan sebagainya, itu adalah bentuk hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Ini bukan fisik ya, bukan fisik. Ini karena anak siswa itu sudah tahu, maka guru memberikan konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau gurunya tegas, siswa akan menghormati peraturan. Lalu bagaimana jika ditanggapi dengan restitusi? Maka yang pertama, guru itu akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas, maka guru itu akan menanyakan kembali kepada siswa tersebut keyakinan kelasnya apa, terus berusaha membantu siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya kita ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru juga. Kalau tadi kebutuhan dasar manusia itu juga ada 5, ini posisi kontrol guru itu juga ada 5. Posisi kontrol yang pertama itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, yang pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada di posisi kontrol yang mana ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, 1 sampai 3 ya, pemantau, hanya pemantau ya. Ya, ini 5 posisi kontrol guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misal ada kasus siswa tidak memakai atribut
disebut lengkap saat upacara bendera, misal. Kalau posisi pembuku, misal ya, biar merasa. Kalau posisi pembuku, maka kata-kata yang keluar dari guru patuhi aturan sekolah, keluar barisan, lalu hormat bendera selama 1 jam. Itu kalau posisi kontrol guru masih di posisi kontrol hukum. Itu seperti itu. Terus kalau di posisi pembuat merasa bersalah itu yang seperti apa? Itu biasanya kalimatnya itu lebih lembut, lebih memelas, sehingga membuat siswa itu merasa bersalah. Contoh, berapa kali ibu atau bapak guru harus memberitahu kamu, ibu atau bapak guru kecewa sama kamu, itu kan akan menimbulkan rasa bersalah pada siswa. Itu posisi pembuat merasa bersalah. Terus bagaimana jika kita berada di posisi teman? Itu biasanya muncul kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi kita lebih memelasnya itu sudah tidak ada, tapi sudah ke merangkul siswanya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi ya. Jadi posisi kita itu sebagai teman. Lain kali jangan diulangi. Kalau diulangi lagi ya bilang seperti itu lagi. Lain kali jangan diulangi. Sampai lain kali jangan diulangi. Terus bagaimana jika ada di posisi pemantau? Kalau posisi pemantau berarti memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi menanyakan kepada siswa. Setelah upacara, kamu mau koperasi beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Jadi ini sudah muncul sedikit solusi. Jadi memantau. Terus posisi yang terakhir yaitu manajer. Ini posisi yang tingkatannya paling atas, posisi manajer. Ini kata-katanya itu apa kamu tahu kesalahanmu. Jadi membuat siswa itu introspeksi diri, membuat siswa itu menyadari sendiri kesalahannya itu seperti apa. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa itu pun akan muncul dari dalam dirinya, akan berpikir kesalahan mana yang sudah dia lakukan, terus bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan hanya fokus kepada guru. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, coba posisi kontrol apakah aku? Ini yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol yang tadi apa? Yang pertama tadi berarti sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Ya, coba lihat, kita lihat jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jawabannya sama. Ayolah lakukan ini demi bapak atau ibu ya. Besti teman. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, coba kita lihat. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan ini demi bapak atau ibu ya. Ini sebagai teman, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau. Manajer. Ya. Itu posisi yang paling atas itu manajer gitu. Posisi kalau misalkan bapak ibu sudah sampai di posisi manajer berarti emosionalnya sudah bagus. Sudah tidak marah-marah lagi, sudah tidak menghukum lagi, tapi sudah lebih slow. Teriak-teriak berarti itu ya penghukum ya. Keyakinan kelas selanjutnya. Kenapa kita sebut sebagai keyakinan kelas? Kenapa bukan disebut sebagai peraturan kelas? Kira-kira kenapa ini? Kenapa kita nyebutnya itu
karena untuk kesehatan nih. Jadi ada dalam rasa diri Bapak Ibu sekalian keyakinan kalau saya tidak menggunakan masker saya bisa tertular COVID, keyakinan kalau misalkan kalau saya harus menjaga kesehatan. Jadi bukan hanya peraturan. Kalau peraturan itu ya bisa saja Bapak Ibu melakukannya itu dengan terpaksa atau hanya karena takut dihukum. Tapi kalau keyakinan maka kita akan melakukan hal tersebut dengan yakin. Misalkan kayak memakai helm. Kalau memakai helm itu kan memang ada peraturannya, tapi kita kan yakin kan kalau misalkan memakai helm itu untuk keamanan. Jadi itu kita menyebutnya itu keyakinan. Karena kalau keyakinan itu sudah berasal dari diri, bukan dari ekstrinsik lagi. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Terus yang selanjutnya berupa pernyataan universal. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi contoh pembuatan keyakinan kelas itu siswa itu semuanya itu dilibatkan. Kalau kita biasanya membuat peraturan itu kan hanya kita sendiri yang membuat peraturan. Contoh peraturan ya tadi seperti yang misalkan kegiatan belajar mengajar, maka kita yang membuat, siswa tidak dilibatkan. Terus pernyataannya itu dibuat juga dalam pernyataan yang positif. Jadi tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Dia contoh kayak misalkan jangan mencontek, maka itu kata itu bisa diubah dalam kalimat yang positif atau dalam pernyataan yang positif. Misal dengan mengerjakan dengan jujur atau mengerjakan sendiri, tidak mencontek, dilarang berisik, bisa diganti dengan tidak berisik berarti diganti dengan menjaga ketenangan kelas dan lain sebagainya. Itu siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan tersebut. Jadi bukan hanya dari kita, karena kalau mereka yang sudah membuat sendiri, maka secara tidak langsung mereka juga akan tertanam keyakinan dalam diri mereka. Contoh kegiatan membuat keyakinan kelas pada kelas 7. Ini yang pertama diskusi dulu tentang peraturan. Jadi guru memberikan diskusi tentang keyakinan kelas itu seperti apa, terus bagaimana cara kita bisa melakukan keyakinan kelas dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi dari peraturan-peraturan yang ada merumuskan menjadi sebuah keyakinan. Jadi siswa, kalau kemarin yang saya lakukan itu seluruh siswa disuruh saya minta untuk menulis keyakinan apa yang mereka inginkan di kelas mereka, satu keyakinan. Terus kemudian mereka menempel, setiap anak menempel satu keyakinan di papan tulis. Kemudian dari keyakinan-keyakinan tersebut kita memilih antara keyakinan yang sama atau kita membacakan di depan kelas untuk keyakinan yang akan kita sepakati. Jadi dibaca satu persatu, ini seperti ini. Kira-kira sepakat apa enggak? Sepakat. Kalau sepakat maka ditempel sebagai keyakinan kelas. Kalau ada yang sama berarti itu diambil salah satu saja. Seperti itu. Ini keyakinan kelas. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini materi yang baru bagi saya. Mungkin tidak baru bagi Pak Darsono sudah belajar lagi. Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini memang membutuhkan waktu yang lumayan lama dan perlu pembiasaan sehingga terbiasa. Ini segitiga restitusi itu tahapannya itu ada 3: menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Dalam tahap menstabilkan identitas itu prinsipnya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak setiap orang itu nobody perfect Tidak semua orang itu sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Terus prinsip selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang
juga ada orang lain yang pernah melakukan kesalahan yang serupa, bukan satu-satunya. Terus pada validasi tindakan yang salah, ini prinsipnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi berupa dialog-dialog. Selanjutnya, pada tahap menanyakan keyakinan, itu ditanyakan kepada siswa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi tadi setelah kita membuat keyakinan kelas, misal ada siswa yang melanggar, maka kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Terus ditanyakan juga, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ini berupa dialog-dialog, sehingga murid itu nanti akan berpikir dan akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada tahap yang pertama, pada saat tahap menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu bukan hanya suatu pelanggaran, udah berarti itu divonis sudah selesai, tidak punya masa depan dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu. Bahwa kita itu kembali ke prinsip bahwa membuat kesalahan itu proses dari sebuah pembelajaran. Jadi kata-kata yang bisa kita ungkapkan dalam tahapan menstabilkan identitas itu yang pertama adalah berbuat salah itu wajar, nak, kayak gitu misalnya kepada anak yang melakukan pelanggaran. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah melakukan kesalahan yang serupa. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Tidak langsung jerat kamu salah dan sebagainya, tapi kita stabilkan terlebih dahulu. Terus ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak melihatnya sebagai suatu kesalahan, tapi juga mengucapkan kepada anak, ayo kita cari solusi dari permasalahan ini. Terus yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Ya, jadi misal ada anak yang tidak terima, misal diajak sama temannya lalu dia mukul. Itu memang salah, perbuatan memukul itu salah. Tapi pada tahap menstabilkan identitas kita, kenapa kamu seperti itu? Misalkan saya ingin membela diri, oh ya berarti kamu itu berhak merasa seperti itu, berhak merasa tidak nyaman, berhak merasa tidak terima, dan lain sebagainya. Jadi ini ada di posisi menstabilkan identitas. Terus pada tahap validasi tindakan yang salah, itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap perilaku itu adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan mana? Kebutuhan dasar manusia itu yang 5 tadi. Jadi bisa jadi anak melakukan pelanggaran karena ada 1, 2, 3, 4 atau 5 kebutuhan yang belum terpenuhi. Ini bisa dengan contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan hal yang penting buatmu. Ini contoh pada tahap validasi tindakan yang salah. Tahap yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi menanyakan keyakinan berarti motivasinya itu motivasi dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Jadi bisa dengan kata-kata apa keyakinan kelas kita, menanyakan kepada mereka apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah contoh prinsip menanyakan keyakinan. Jadi memang ini prosesnya lama ya. Kalau misalkan kita menangani suatu kasus atau menangani suatu permasalahan, kita harus melakukan dialog secara dimulai dari awal
dari mulai ya karena kita itu sifatnya itu ngobrol ya, jadi bukan langsung melihatkan kesalahan anak itu ada di mana, terus langsung menjudge anak itu seperti apa, misalnya tidak patuh peraturan maka langsung diancam dan lain sebagainya. Jadi itu memang memerlukan waktu yang lama. Apalagi ini tadi tanpa teks, tanpa settingan dan lain sebagainya, jadi terlihat kaku. Terus juga anak itu pun kalau misalkan diajak cerita itu tidak bisa langsung, misalkan kita marahnya ke sana, anak itu tidak akan bisa langsung ke sana, bisa jadi belok dulu baru sampai kepada apa yang kita maksud seperti itu. Jadi kayak kita kalau bisa bertanya keyakinan kelasnya seperti apa, kalau misal anaknya belum tahu keyakinan kelasnya, maka dia itu hanya akan bingung apa ya seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama merubah paradigma yang selama ini sudah melekat terhadap disiplin yang sudah kita tanamkan kepada siswa. Kita ubah ke paradigma berpikir dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan, yang sedikit saya pahami, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa memahami siswa, yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita untuk kesempatannya, luar biasa sekali Bu. Ini membuka mata batin saya Bu. Jadi ternyata untuk menjadi guru yang baik masih sangat jauh sekali. Ya, saya rasakan Bu. Mengenai budaya positif ada beberapa hal tadi yang sempat saya catat gitu ya, mengenai apa yang jadi menang dan menang itu mindset kita yang dulu itu menang kalah, sekarang menang dan menang. Apakah nanti konsep ini tidak menimbulkan apa ya perpecahan nanti ke depannya? Karena seperti misalkan pertandingan di pertandingan sepak bola, kalau semuanya menginginkan menang, nanti siapa yang kalah? Seperti yang kita tahu kan ada terjadi itu ya, apa di Malang kan dulu, Malang terjadi kericuan salah satunya karena tim yang mereka sayangkan. Nah, kalau kita di sekolahan mindsetnya menang dan menang, nanti apakah kedepannya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan? Itu dari konsep apa dari lupa itu. Terus untuk yang selanjutnya mengenai disiplin dengan cara sendiri, itu disiplin dengan cara sendiri mungkin bisa diberikan contohnya kira-kira bagaimana supaya bagian dalam hal pakaian dan sebagainya. Karena saya melihatkan anak setiap masuk sudah dimasukkan, tapi kayaknya juga bosan juga gitu. Kalau mungkin kalau dari komisi sama ya, saya kalau pakai baju kaki dimasukkan, jadi kalau pakai baju batik dan sebagainya tidak dimasukkan. Kira-kira disiplin dengan cara sendiri yang seperti apa yang kira-kira harus diterapkan di sekolah kita, karena anak-anaknya kan seperti itu, kadang-kadang baru diingatkan keluar lagi bajunya tidak dimasukkan, sudah diusur dimasukkan, ternyata cuma ditekuk dan sebagainya. Jadi anak-anak juga kelihatannya pintar apa bermain di belakang. Mungkin itu yang saya tanyakan. Mungkin dari teman-teman yang mau menanyakan monggo. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tentang konsep menang-menang itu di sini itu bukan kita itu tidak sedang bertanding. Jadi siswa itu bukan sedang bertanding untuk menjadi juara dan lain sebagainya. Kalau dalam suatu pertandingan itu memang harus ada menang dan kalah, harus ada yang kayak sepak bola di final itu memang harus ada yang juara satu dan harus ada yang juara dua. Itu kalau dalam pertandingan. Tapi di sekolah kita itu sedang tidak bertanding. Kita itu inginnya semua anak-anak kita itu mencapai kemerdekaannya, mencapai tujuannya, sehingga tercapai bahagia ya gitu ya. Intinya siswa itu semuanya itu bahagia, terus mendapatkan apa yang mereka dapatkan dan tidak merasa sedang diperlombakan seperti itu. Jadi kalau misalkan menang-menang, misal ada suatu anak yang misal kemarin contoh misal ada yang
minta uang ke temannya. Nah, dari minta uang tersebut kita kan cenderung menyalahkan atau menyudutkan tersangkanya atau yang meminta uang tersebut. Padahal mungkin yang minta uang tersebut itu tadi karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi seperti itu. Jadi konsep menang-menang di sini itu jangan sampai kita mengecilkan yang pelakunya, kita juga tetap tidak kepada yang dimintai uang pun dia itu tidak merasa kalau kita membela yang pelakunya seperti itu. Jadi menang-menang di sini pun mencapai satu solusi sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan, merasa menjadi terdakwa, merasa menjadi salah dan lain sebagainya seperti itu. Misal kemarin juga ada yang kasus yang temennya nyenggol tangan temennya lagi, itu seperti itu. Jadi kan kita secara spontan mungkin langsung menghakimi pelakunya tersebut, padahal secara prinsip menang-menang kita itu harus mendengarkan dulu. Kenapa sih? Misal ya, kenapa? Karena seperti ini Bu, nggak sengaja dan lain sebagainya. Ya mungkin memang benar tidak sengaja, makanya itu kita harus mengakomodir semuanya, jangan hanya melihat kepada pelakunya saja. Itu seperti itu untuk menang-menang. Terus bagaimana untuk menerapkan disiplin berpakaian, misal kepada siswa? Kalau saya melihatnya disiplin berpakaian ya termasuk ke siswa kita yang mungkin karena sudah diingatkan nanti keluar lagi, sudah diingatkan keluar lagi, itu sama seperti itu Pak. Saya juga mengingatkan juga seperti itu. Itu mungkin karena ya itu tadi belum adanya dorongan dari dalam diri mereka, jadi belum timbul kesadaran bahwa saya itu harus berpakaian rapi dan lain sebagainya. Mereka belum tahu kalau saya rapi saya jadi apa, kalau saya berantakan saya jadi apa. Mereka itu mungkin belum sadar untuk hal yang seperti itu. Disitulah tugas kita untuk terus memotivasi mereka agar timbul nilai-nilai dalam dirinya. Kalau misalkan cuma diingatkan terus disuruh baris dan sebagainya, itu kan konsekuensi, tapi belum adanya keyakinan dalam diri mereka untuk berpakaian baik. Itu seperti itu tuh kalau dari saya. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau menambahkan atau mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Bu Ros, tadi sudah banyak dijelaskan mengenai budaya positif. Juga saya belajar bagaimana kita tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga memberikan keyakinan. Berarti selama ini saya refleksi, berarti oh ya, pantesan anak-anak selalu dibilang itu susah, mungkin karena kita hanya memberikan peraturan selama ini. Kemungkinan juga yang dirasakan Pak Josono bahwa ibu guru sama sering menasihati siswa. Nah ini yang saya tanyakan itu yang masih marak di kita, apalagi saya di BK yang selalu bersinggungan dengan anak-anak, kadang juga masih susah kontrol emosi. Itu yang saya tanyakan. Kita kan siswanya masih banyak yang sering bolos Bu, kemudian kasus bully di sekolah kita. Lah bagaimana caranya untuk menstabilkan mengembalikan identitas kan Ibu tadi kepada anak-anak dengan kasus bully dan bolos sekolah? Itu sih yang paling sering dijumpai sama kita. Anak-anak motivasi untuk sekolahnya itu pasti setiap hari gak pernah ada yang nihil, kadang sebulan hanya satu kali nihil gitu. Pasti selalu ada yang bolos dan alasannya itu acara keluarga padahal enggak, bilangnya sakit padahal enggak, seperti itu. Jadi bolos dan perilaku bully yang masih sering marak di sekolah kita itu. Bagaimana cara mengembalikan identitas kepada siswanya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli, pertanyaannya luar biasa. Ada yang bantu saya menjawab. Ya, bagaimana cara mengembalikan keyakinan untuk siswa yang bolos, bully dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalkan contoh pembulian kemarin tidak masuk sekolah gitu. Contoh kemarin
seperti itu. Jadi mungkin untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu kita lakukan pendekatan. Jadi jangan bosan-bosannya untuk mendekati. Kadang-kadang kita sudah mendekati sekali dua kali sudah gitu lagi, nggak berangkat lagi, itu seperti itu. Jadi karena mungkin ya itu tadi belum adanya keyakinan dalam diri mereka. Jadi mungkin dalam pembuatan peraturan pun kita kan selama ini peraturan credit point ada sudah kita buat. Nanti kalau nggak berangkat sekolah poin sekian, kalau bolos sekian, kalau terlambat sekian dan lain sebagainya. Itu kan hanya bersifat satu arah dari kita sendiri kan. Belum dari anak-anak. Mungkin kedepannya dalam pembuatan keyakinan sekolah kita perlu melibatkan siswa-siswa kita. Jadi bagaimana dengan itu berasal kalau keyakinan itu kan berasal dari diri mereka sendiri. Jadi mereka pun punya hak untuk berpendapat. Jadi misal bagaimana untuk kita memancing, bagaimana caranya biar pembelajaran itu kondusif. Oh berarti hadirnya itu harus tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi usahakan itu muncul dari anak-anak itu sendiri, bukan dari kita. Seperti itu. Termasuk kasus pembulian dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan anak-anak sudah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan, sudah memahami, sudah timbul dari dalam diri mereka, itu mungkin tidak akan terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Itu seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Teman-teman? Keberhasilannya itu ya bertahap. Ya. Bertahap tidak mungkin kita melakukan perubahan ini kan termasuknya perubahan tidak mungkin melakukan perubahan itu langsung jadi instan saja, butuh proses gitu. Jadi ya bertahap sedikit demi sedikit kita mulai dari pola pikir kita terlebih dahulu, pola pikir kita bahwa mereka itu pun semuanya punya tujuan, mereka semua punya alasan. Jadi kalau dari pola pikir kita sudah seperti itu, nanti perlakuan kita pun ke anak seiring berjalannya waktu juga akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Rosita yang telah memberikan materi sharing dan diseminasi terkait dengan budaya positif. Memang materi ini baru ya Bapak Ibu dijadikan sebagai materi di program Guru Penggerak. Harapannya setelah diseminasi ini kita punya gambaran dan juga paradigma baru bahwasanya yang dulu kita mungkin menjadi guru masih senang menghukum. Nah, jadi sekarang ini sudah mulai berpindah bahwasanya hukuman itu tidak baik buat perkembangan anak seperti itu. Begitupun dengan penghargaan. Nah mungkin ada yang guru-guru senang sekali, misalnya dulu kalau maju dapat nilai, kalau maju dapat permen misalnya, itu juga sama saja sebenarnya. Itu juga akan memberikan efek yang kurang bagus ke depannya, menjadikan anak-anak kita kalau tidak ada imbalan ya saya tidak mau ngapa-ngapain. Jadi kita berusaha seperti itu, dan ke depan harapannya nanti di SMP kita itu peraturan tentang kedisiplinan maka bisa jadi akan kita ubah menjadi kesepakatan kelas atau peraturan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas lah bunyinya seperti itu. Jadi kesepakatan kelas itu artinya ke depan guru atau wali kelas itu bisa saja bersepakat dengan anak-anak didiknya dalam satu kelas itu membuat kesepakatan terkait dengan apa saja yang boleh dan tidak boleh di dalam kelas itu sendiri. Sebagai guru mapel pun sama, boleh membuat kesepakatan kelas sendiri antar anak-anak didiknya, sehingga nanti ke depan di kelas itu akan lebih kondusif. Misalnya
apabila satu anak berbicara, maka yang lain itu mendengarkan dan diam. Tentunya kan itu akan memberikan efek yang positif buat anak-anak. Apabila ada yang maju presentasi misalnya, itu yang lain diam dan mendengarkan, menyimak lah, intinya seperti itu. Jadi tidak ada yang ramai, tidak ada yang sudah gurau, itu kan akan jauh lebih kondusif. Sehingga kalau berasal dari anak-anak itu sendiri, maka akan terasa lebih nyaman juga buat anak-anak. Sehingga nanti tidak hanya Bu Rosita yang menerapkan budaya positif karena sebagai tugas CGP, tetapi nanti kedepannya Bapak Ibu guru juga berlatih bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Jadi kita basisnya sekarang ataupun ke depan bukan lagi hukuman, ya, bukan lagi hukuman ataupun angka kredit lah kalau gitu. Angka kredit nanti lambat laun perlahan-lahan akan kita kurangi sehingga nanti ke depan hanya ada kesepakatan kelas. Mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas itu anak-anak punya motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum, karena takut diapa-apain gurunya dan sebagainya. Mereka itu muncul dari dalam diri. Hal ini pun sudah saya lakukan ya kemarin pas di Jogja itu. Kalau misalnya saya belum belajar budaya positif, maka saya yakin wes gelap banget gitu ya, sudah marah sekali. Tapi karena saya sudah belajar budaya positif, maka ya saya perlahan-lahan lah gitu ya. Dan lambat laun ya tidak begitu ngefek sekali terkait dengan masalah itu. Ya walaupun saya ada lah ketontolan, tapi ya tidak saya ungkapkan seperti itu. Sehingga budaya positif ini sedikit demi sedikit akan merubah paradigma ya, paradigma kita. Tidak mungkin nanti Bu Rosita sudah belajar budaya positif maka masih marah-marah di kelas gitu ya. Itu bisa dikurangi sih kayak gitu. Nah ke depan juga sama. Ya dulu saya jadi guru juga sama gitu ya. Jadi guru sering marah-marah juga setelah melihat dan membaca materi budaya positif. Walaupun saya dapatnya menjadi pelajar praktek gitu ya, tetapi sebelum menjadi pengajar praktek saya sudah baca dulu terkait dengan budaya positif. Maka sejak jadi guru dulu di Bojongsari gitu ya, itu sudah mulai berbeda lah, ya berbeda dalam artian paradigmanya tidak lagi marah-marah dalam kelas, tidak lagi menghukum dalam kelas, maka itu akan lebih enjoy ya, itu akan lebih enjoy. Pun demikian saya sebagai kepala sekolah pun saya kira dalam 1 tahun ini marah-marah saya juga sedikit ya, tidak begitu banyak gitu ya. Itu jadi mungkin pernah juga ya pernah, tapi tidak terlalu banyak lah. Mengurangi hal-hal yang demikian karena tidak ada gunanya juga apabila kita yang negatif-negatif, maka usahakan ke depan mari kita kembangkan bersama SMP ini dengan budaya-budaya yang lebih positif. Mungkin itu dari saya Bu Rosita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan kepada teman-teman kepala sekolah yang sudah memberikan penguatan untuk apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Ini satu hal yang saya ingat-ingat itu dari budaya positif itu, bahwa yaitu tadi tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol manusia lainnya. Itu seperti itu. Jadi jangan hanya karena kita seorang guru maka kita bisa mengontrol murid, itu tidak seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menimbulkan keyakinan pada diri siswa. Kalau mereka itu bersedia dikontrol, tapi tanpa sadar mereka dikontrol seperti itu. Jadi mereka itu kayak istri lah, itu dengan senang hati mengikuti peraturan atau perintah dari suaminya. Itu karena dari dalam diri. Jadi kepada siswa pun kita juga berlakukan seperti itu. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu, bersedia duduk di sini mendengarkan saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi.
menerapkan disiplin positif tersebut, tidak lagi marah-marah, Abdan Sono. Jadi kalau misalkan ada siswa yang berisik ya, kayak kalau saya di kelas 7 siswanya saya ngomong nggak dengar ya saya bawa mic. Kalau misalkan kemarin di kelas 8 katanya saya marah, padahal saya nggak marah, saya cuma Mas dengar. Tapi seperti itu, kalau saya marah kan emosi ya, tapi saya bicaranya itu pelan, astagfirullah. Seperti itu, tarik nafas banyak-banyak. Seperti itu, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian pagi siang hari ini? Apa ya? Hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa kalian sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, keyakinan. Kalau peraturan kalian tahu apa enggak? Kalau peraturan tahu ya. Kalau keyakinan belum tahu. Nah, peraturan itu kalau peraturan itu yang buat itu siapa? Guru. Peraturan sekolah misal yang buat siapa? Kepala sekolah, Kepala sekolah. Terus guru-guru. guru-guru. Kalian dilibatkan apa enggak dalam buat peraturan itu? Iya. Nah, berarti bedanya dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kalian dilibatkan dalam membuat peraturan tersebut. Jadi keyakinan itu tuh berasal dari diri kalian, dari dorongan yang dirasa oleh kalian, ya, yang dirasa oleh kalian, sehingga nanti kalian itu akan timbul tanggung jawab, timbul kemauan, timbul kesadaran untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Seperti itu ya. Jadi kalau biasanya kalau peraturan ke sekolah tidak boleh pakai sepatu warna putih. Nah itu kan kalian tidak itu dilibatkan kan? Mau tidak mau kalian harus menjalankan peraturan tersebut. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kalian itu dilibatkan, kalian ikut membuat, sehingga kalian itu akan tahu sendiri, akan merasakan sendiri, oh saya yang membuat. Berarti secara tidak langsung dari dalam diri kalian itu akan muncul kemauan dari kalian, kesadaran dari kalian untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Ya, kita nggak tidak langsung ke ruang lingkup sekolah, kita ke dalam kelas kita saja dulu. Dalam pelajaran dengan bapak ibu guru. Ya, berarti kita buat keyakinan kelas, karena di kelas, kalau nanti di lingkungan sekolah itu namanya keyakinan sekolah. Kita buat keyakinan kelas, jadi nanti modelnya ibu akan kasih kalian sepotong kertas, ya, sepotong kertas. Nanti silakan setiap kalian akan kasih sepotong kertas, silakan dari setiap kalian untuk menuliskan keyakinan kelas kalian. Contoh, ya, contoh. Keyakinan di kelas, misalkan saling menjaga satu sama lain. Contoh, itu kan inginnya kalian kan seperti itu ya. Terus contoh lain, tidak mengganggu teman yang lain, seperti itu. Contoh lain, saling menyayangi, saling menghormati, saling menyayangi, sayang sebagai teman, ya. Saya Yang lain. Terus apa lagi contohnya, misal saling membantu, saling memberi bantuan jika ada yang membutuhkan. Dan dalam pembuatan keyakinan kelas ini, hindari kata-kata negatif. Kata negatif contohnya dilarang berisik. Itu kata negatif apa kata positif? Negatif, ada kata dilarangnya ya. Berarti biar menjadi kalimat positif itu jadi apa? Contoh, dilarang berisik, berarti kalimat positif
saling menjaga ketenangan kelas, ya. Seperti itu. Terus dilarang buang sampah sembarangan. Berarti kata positifnya apa? Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Mudah ya. Berarti kalian itu inginnya kelas kalian itu seperti apa? Inginnya kalian, oh saya inginnya kelas saya seperti ini, inginnya saya kelas saya seperti ini. Keinginan dari dalam kalian biar suasana di kelas kita itu kondusif, nyaman buat belajar, kondusif, terus kalian betah di kelas, tidak ingin cepat-cepat berakhir, sama teman-teman juga nggak saling membuli, sama teman-teman terjaga keharmonisannya dan sebagainya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Mudah harus tulis apa? Ya, usahakan berbeda ya. Nanti setiap kalian menempelkan di bawah tulis, nanti akan ibu pilih keyakinan yang berbeda dari yang lain. Misal ini sama, berarti nanti diambil salah satu